Nah, di tengah panasnya medan perang Ukraina, kini ternyata akan muncul lagi front-front tempur baru di wilayah Timur Tengah dan juga wilayah Asia, bos. Aduh, banyak yang cinta damai, tapi perang kok semakin ramai nih, bos. Ketegangan kali ini pun lagi-lagi diprakarsai oleh salah satu negara anggota NATO, yaitu Turki, yang kabarnya akan segera menggelar serangan militer baru di wilayah Suriah Utara. Bahkan sekutunya sendiri yaitu Amerika baru-baru ini sampai mengutuk keputusan operasi militer Turki itu, bos. Nah, apakah alasannya Turki ingin menyerang wilayah Suriah dan siapakah sebenarnya targetnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang cukup panas kali ini datang dari China Tiongkok. Dikutip dari Kompas TV, rekaman audio rapat rahasia militer Cina pun dikabarkan bocor, bos. Dan China pun kini dikabarkan telah siap untuk menyerang Taiwan. Bahkan seolah-olah Amerika tahu, kini pemimpin Amerika yaitu Joe Biden tiba-tiba membuat sumpah yang mengancam negeri kungfu panda Cina, bos. Dengan bersumpah akan turun gunung ketika Cina nekat menginvasi Taiwan. Nah loh, bagaimana berita lengkapnya? Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita panas pertama kali ini datang dari negara Turki. Negara pimpinan Bapak Recep Tayyip Erdogan yang terhormat ini pun sepertinya sudah siap membuka front tempur baru, bos. Pasalnya Erdogan pun mengatakan bahwa negaranya akan segera meluncurkan operasi militer baru di wilayah Suriah Utara. Meskipun dia tidak memberikan informasi secara spesifik, serangan itu kemungkinan akan menargetkan daerah-daerah yang dikuasai milisi Kurdi yang didukung Amerika. Nah, perlu kalian ketahui nih, bos, serangan militer seperti itu sebenarnya telah dilakukan Turki pada 3 kesempatan sejak tahun 2016 silam. Padahal sebelumnya pasukan Kurdi inilah yang membantu Amerika untuk memerangi teroris ISIS, bos. Tapi setelah ISIS kalah, ternyata pasukan Kurdi ini pun dihantam pasukan Turki. Sementara pasukan Amerika di sana tidak bisa berbuat apa-apa karena Turki adalah sekutu mantapnya di Timur Tengah. Bahkan Turki pun juga pernah mengirim pasukan ke Irak dan juga menargetkan milisi Kurdi di sana. Negara Irak pun saat itu mengutuk operasi itu sebagai pelanggaran kedaulatan Irak, tapi sayang beribu sayang, Irak tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, akibat ulah Erdogan yang ingin kembali menyerang wilayah Suriah ini, pemimpin Amerika yaitu Pak Joe pun tiba-tiba mengutuk Turki dan memberi peringatan keras. Hal tersebut karena bisa membahayakan sekutu NATO di sana, termasuk pasukan Amerika. Padahal di Oktober tahun 2019 silam, Erdogan dan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump telah sepakat soal selesainya misi di Suriah, di mana kedua negara akan mundur, tetapi kini ambisi Erdogan pun mulai klimaks lagi, bos. Nah, berita kedua yang cukup panas kali ini datang dari China Tiongkok. Dikutip dari Kompas TV, China pun baru-baru ini diklaim telah berencana memulai mobilisasi untuk mempersiapkan invasinya ke negara Taiwan. Hal itu pun terungkap dari rekaman video yang diduga berasal dari rapat petinggi Tentara Pembebasan Rakyat Cina di Guangdong, yaitu sebuah provinsi China yang berdekatan dengan negara Taiwan. Nah, rekaman audio itu pun dirilis oleh Lut Media pada Senin 23 Mei 2022 kemarin, bos. Lut Media pun mengklaim bahwa itu adalah rekaman audio pertama dari rapat militer sangat rahasia China yang bocor ke publik. Lebih lanjut, media itu pun mengklaim bahwa rekaman berdurasi 57 menit itu berasal dari seorang jajaran senior PLA yang mempertaruhkan nyawanya untuk berani mengekspos rencana jahat Xi Jinping dan Partai Komunis China. Bahkan dalam rekaman itu, China pun disebut punya rencana militer untuk Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, China Timur, dan rantai pulau pertama, yaitu semua kepulauan besar di lepas pantai Asia Timur.
Rekaman audio yang diklaim dari rapat komite tersebut menyatakan bahwa telah ada perintah mobilisasi dan instruksi transisi dari masa damai ke masa perang. Seorang komandan dalam rekaman audio itu pun mengatakan bahwa kita tidak akan ragu untuk memulai perang, menghancurkan kemerdekaan Taiwan dan plot kuat musuh, dan dengan tegas mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan kita. Wah, wah, wah. Semakin lama semakin panas nih bos. Nah, kemudian di lain pihak seolah-olah Amerika tahu tentang rencana perang Cina ini. Baru-baru ini, tepatnya Senin 23 Mei 2022 kemarin, Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden pun bersumpah akan membantu militer Taiwan jika China berani menginvasi wilayah itu bos. Nah loh, belum selesai masalah di Ukraina, sepertinya kini tegang lagi di wilayah Asia nih bos. Di atas tegang, di bawah pun tegang. Pak Joe menyatakan bahwa Amerika Serikat setuju dengan kebijakan satu Cina. Bahkan Amerika pun telah menandatangani itu. Tetapi masalahnya di sini adalah ide atau cara yang ingin mengambil paksa Taiwan itulah yang tidak sesuai bagi Amerika. Pernyataan yang diyakini akan membuat China kepanasan itu diutarakan Biden di Tokyo, Jepang dalam turnya ke Asia Timur. Pak Joe pun memperingatkan China tak boleh menginvasi Taiwan karena bisa menyebabkan masalah yang serius bos. Ini akan merusak seluruh kawasan dan menjadi tindakan lain yang serupa dengan apa yang terjadi di Ukraina, ujarnya. Dan sementara itu, di lain pihak mendengar hal ini, China pun ternyata benar-benar kepanasan bos dan langsung membalas gertakan Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China yaitu Wang Wenbin mengatakan bahwa China siap untuk terus membela kepentingan nasional mereka di Taiwan. Isu Taiwan adalah masalah dalam negeri China. Tidak ada satupun orang yang boleh meremehkan tekad kuat, kemauan teguh dan kemampuan kuat rakyat Cina untuk membela kedaulatan dan integritas teritorial nasional, ujarnya. Jika membahas isu terkait kedaulatan dan integritas teritorial, China pun tak memiliki ruang untuk kompromi dan konsesi, ujarnya. Nah, apakah China dan Amerika akan siap perang dalam waktu dekat ini? Kita nantikan saja berita selanjutnya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomie.